pada murid. Semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Nah, berarti di sini untuk menciptakan si anak itu sebagai kodratnya nanti ketika sudah lulus dia terjun ke masyarakat itu berarti dia sangat teman sekolahnya. Nah, di sini adalah budaya positifnya. Nah, mulai dari kedisiplinan, kemudian membangun keyakinan kelas. Nah, mungkin insya Allah nanti lama-kelamaan akan menciptakan budaya positif ketika sebenarnya sudah lulus dari sekolah. Oke, kemudian tujuannya untuk apa sih budaya positif itu? Yaitu meningkatkan percaya diri, rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat, mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian menumbuhkan budi pekerti, yaitu tanggung jawab, kemudian disiplin dan komitmen, kemudian mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Nah, biasanya ketika awal pembelajaran ya, biasanya kita melaksanakan kesepakatan kelas ya. Nah, mungkin kesepakatan ini biasanya dengan keyakinan kelas. Jadi di awal kita buat dulu komitmennya sama anak. Ada kontrak belajarnya seperti itu ya. Biar apa? Ini bukan masalah peraturan ya, tapi di situ biar si anak itu mengikuti apa yang kita buat komitmennya. Nah, sana biar tercipta dari si budaya positif tersebut. Oke. Akan membuat apa ya Bu ya? Selanjutnya budaya positifnya. Tadi kan tujuannya ya. Nah, budayanya di sini nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, mereka harus ikutin kita, tapi kita juga berdasarkan bersama anak ya. Jangan sampai kita pengennya begini, sebenarnya anak menolak gitu ya, tapi komitmen itu dibuat bersama dengan anak. Nah, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama itu adalah mandiri, kemudian beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global, bertanggung jawab, kreatif dan berpikir kritis. Nah, implementasinya yang sudah diaplikasikan di SMA 2 Padalarang. Nah, di sini itu menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan di sini biasanya tiap pagi itu guru kepala sekolah itu menyambut siswa-siswanya dan dimulai dari guru dengan 5S tersebut ya. Karena sudah dimulai dari diawali dengan guru dicontohkan, nah nanti anak pun lama-kelamaan jadi mengikuti si 5S tersebut. Salam, senyum, salam, sopan dan santun. Nah, salah satunya bersalaman dengan guru pada kegiatan penyambutan pagi, kemudian setiap hari Jumat itu ada sholat duha, kemudian setiap hari Kamis itu ada literasi bersama. Nah, kadang literasi bersamanya itu diisi dengan wali kelas, bisa saja literasinya itu berkaitan dengan religius atau bisa juga dengan yang global, yang universal gitu ya. Selanjutnya, implementasi budaya positif di sekolah. Yang pertama itu tadi keyakinan kelas ya. Nah, tadi yang pertama itu 5S-nya. Kemudian di sini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Nah, di sini saya waktu awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran ya, membuat komitmen kelas bersama anak-anak, dan kemarin ketika ada kegiatan 17 Agustus anak-anaknya mendekor kelas ya. Nah, di sana sudah mulai mereka tuh mengikuti apa yang sudah mereka buat di kegiatan kelas, sehingga kegiatan yang diselenggarakan sekolah mereka ikut berkontribusi. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dukungan dan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Nah, di sana salah satunya saya memberikan prestasi itu ketika anaknya mendapatkan nilai 100 ketika ulangan harian ataupun ketika ujian akhir. Kemudian saya pernah juga memberikan penghargaan ketika mereka panggil P5. Mereka memberikan yang terbaik, mereka sudah banyak berkorban di P5 tersebut. Nah, kadang saya suka memberikan penghargaannya. Oke. Untuk yang hubungannya, nah di sini
Kemudian yang di atas itu kejadian di kelas. Nah, di kelas itu anak tersebut membuat keributan di kelas. Sebenarnya keributannya itu seperti anak kecil sepele gitu ya, melempar bola. Nah, kemudian ketika lemparan bola itu kalau misalnya dilemparnya sendiri mungkin tidak membahayakan ya, tapi ketika membuat kekacauan di kelas, nah itu menjadi hal yang harus diperhatikan juga ya. Nah, kemudian anak tersebut saya panggil dan ditelusuri kenapa sih anak tersebut itu memainkan bola di sembarang tempat. Jadi diberikan bimbingan. Kemudian restitusi sebuah cara penerapan disiplin positif pada murid. Nah, mungkin ini berkaitan sama yang tampilan foto yang tadi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu siswa berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu pun menurut dosen tahun 1996. Nah, di sini apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti di sini memaksa anak jangan egois ya, jangan melakukan kemauannya sendiri, tapi harus bagaimana ketika memperlakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sehingga ketika anak kita salah, kita jangan langsung menghakiminya ya. Kita telusuri dulu kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Itu tujuan dari restitusi. Nah, kemudian dari dosen dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 98, 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, guru, mantau, dan manajer. Nah, mungkin ini ada kaitannya sama kita sebagai pendidik ya. Kita itu mau jadi penghukum atau membuat rasa bersalah, menjadi teman, memantau, atau menjadi manajer. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kalau misalnya kita posisinya itu sebagai penghukum, nah guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yang pertama itu mungkin patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya kalau misalnya kayak anak kesiangan, awas besok jangan kesiangan lagi. Nah, jadi seperti ada ancaman seperti itu ya. Kalau itu si gurunya sebagai penghukum. Kemudian atau bisa juga kamu selalu saja salah. Guru kamu pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal tanpa menanyakan anaknya itu dia itu bisa atau tidak, tapi kita langsung menjudge ya, seenaknya menghakimi. Kamu itu selalu aja yang paling terakhir. Nah, itu termasuk yang sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara lain. Jadi menganggapnya ya harus mengikuti apa kata gurunya, seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Nah, kata-kata yang kurang dengan kamu akan seperti itu sama kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi ini mah kesannya seperti kalau di bahasa Indonesia itu aja satu ya biasa ya. Yang menyindir seperti itu ya. Ya, ironis ya. Ya, hampir sama seperti itu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya misalnya kayak kesiangan anaknya, kamu rajin banget, jam 8 baru nyampe. Nah, seperti itu ya. Jadi itu mah ketika membuat rasa bersalah itu si anak mendengar kata-kata itu langsung ke hatinya gitu ya. Oh ya, aku salah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi kayak misalnya nilai dapat 10, langsung gurunya bagus banget ya kamu dapat nilai 10, besok belajar yang rajin ya. Nah, jadi anak tuh ketika dapat nilai segitu langsung sadar ya, aku baik banget ya, langsung kecewa dalam diri sendiri. Itu kalau misalnya membuat rasa bersalah. Oke, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, mungkin banyak ya ibu bapak yang di sini tuh memposisikan sebagai teman ke anak-anak itu. Nah, di sini contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya ibu mau ada ini mau videoin ya. Nah, jadi kayak mengakrabkan diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian ayo ingat tidak bantuan
bantuan bapak selama ini. Jadi kayak kemarin kamu dibantuin loh sama bapak, masa kamu gak mau bantuin ibu gitu ya, seperti itu ya. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu mah jadi kayak gurunya mengakrabkan si anak tersebut gitu ya. Nah kalau misalnya posisinya seperti ini, maka murid itu akan merasa senang, akrab dengan gurunya. Kemudian termasuk apa ya, itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja pasti ada yang negatifnya ya. Jadi si anak itu gak akan ada rasa sungkan, malah jadi karena merasa dekat, seenaknya aja si anaknya itu tidak ada. Jadi posisi guru itu seperti tidak ada wibawanya, seperti itu ya. Kalau misalnya posisi kita itu sebagai teman, dan yang selanjutnya itu posisi sebagai pemantau. Nah, kalau yang pemantau, contoh kata-katanya tuh peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Dan terakhir itu posisi kontrol manajer. Nah, untuk yang kontrol manajer, contohnya yang biasanya dikeluarkan itu apa yang kita yakini. Nah, misalnya kita apa ya? Contohnya seperti anak saya yang kemarin itu memainkan bola di kelas. Nah, ketika anaknya memainkan bola, saya panggil anaknya, saya tanya, kesepakatan kelas itu gimana? Kamu sudah SMA, apa wajar kamu main seperti itu? Apakah itu permainan anak SMA? Nah, itu mungkin contoh dari posisi kontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya posisi kontrol itu mengajak dulu si anaknya berefleksi dulu, kemudian baru bawa ke arah yang kita inginkan. Itu yang maksudnya sebagai kontrol manager. Nah, ini juga ada contohnya. Jika kamu perbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kemudian kita tanya, kalau misalnya kamu sudah tahu salah, tapi kamu perbaikinya harus kayak gimana? Ketika sekarang dari kamu sudah kecil, dan kamu harus seperti apa supaya bisa memperbaikinya? Seperti itu ya. Nah, kembali lagi